Namastu, Tadastu Swahu, Om Swastiastu. Awatara. Apakah Awatara itu Tuhan? Disebutkan di dalam Weda Sruti Yajurveda. Rajapati Carati Garbe Antarajaya Mana Bahuda Wijayate Tasya Yunim Paripasyanti Tira Tasminta Mina Tastur Buanani Wiswa. Demikian kurang lebihnya yang disebutkan dalam mantra Yajurveda, Veda Sruti. Apakah Awatara itu Tuhan? Apakah Sai Baba yang mengaku dirinya Awatara itu Tuhan? Mungkin pertanyaan itu keluar dari benak masing-masing. Silakan direnungkan. Ini satu jawaban dari Veda Sruti. Yang terjemahannya adalah Tuhan tidak pernah lahir, atau dalam bahasa mantranya tadi Ajaya Manam, jadi tidak terlahirkan. Ayahnya seluruh manusia atau Prajapati yang tinggal di dalam atmanya manusia atau Garba Anta Carati, dan dengan aneka jenis atau disebut dengan Bahuda menciptakan dunia. Dalam bahasanya ini disebut dengan Wijayate. Para yogi yang melaksanakan yoga mengetahui atau disebut dengan Tasya Yuning, dan melihat atau disebut Paripasyanti segala loka-loka atau Wiswa Buanani tinggal di dalam dunia atau disebut Tastur. Terjemahannya secara lengkap yaitu Tuhan tidak pernah terlahirkan. Ia merupakan ayah alam semesta. Ia tinggal di dalam atmanya manusia. Ia dengan berbagai macam cara menciptakan dunia ini. Para yogi mengetahui dan melihatnya di semua loka. Namun, semua loka tersebut berada di dalamnya. Dalam mantra tersebut dibahas tentang konsep Awatara. Ada pendapat yang datang terutama dari Purana bahwa Tuhan memiliki Awatara, yaitu Tuhan lahir ke dunia dengan wujud berbeda-beda untuk menyelamatkan umat manusia. Banyak orang salah pengertian dengan konsep Awatara yang selalu dikaitkan dengan Tuhan. Awatara berarti yang melindungi dan membawa dari kegelapan menuju kesempurnaan. Konsep Awatara juga berkaitan dengan dua jenis cara pandang terhadap Tuhan, yaitu Saguna dan
nirguna. Para pengikut paham Saguna mempersonifikasikan Tuhan dengan suatu wujud atau mempunyai sifat-sifat tertentu. Sedangkan bagi para pengikut paham nirguna, Tuhan tidak mempunyai wujud dan jauh dari segala jenis kebahagiaan dan kesedihan duniawi. Di dalam Weda, konsep awatara tidak ada. Ya. Di dalam Weda, kalau menyebut Weda, yaitu Catur Weda. Jelas disebutkan di dalam Yajur Weda 31.9 bahwa konsep awatara tidak ada. Nehi tidak ada. Seperti dalam mantra tersebut terdapat kata Ajayamano. Ya, Ajayamano. Atau Tuhan tidak pernah terlahirkan. Jadi untuk sesuatu yang tidak pernah lahir, jelas kematiannya pun tidak pernah ada. Hal itu juga dibahas di dalam Yajur Weda angka 40.8 dengan mantra Sa Parya Gaju Kramakayam. Di sini terdapat kata Akayam yang berarti tanpa badan. Akayam artinya tanpa badan. Contoh lain di dalam Yajur Weda di angka 22.3 adalah mantra disebutkan Natasya Pratima Asti, yang berarti Tuhan tidak memiliki wujud. Selain itu, ratusan mantra Weda membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Dia kekal abadi. Demikian, coba dikaitkan dengan yang mengaku dirinya sebagai awatara. Ya. Sai Baba yang keribu. Apakah awatara? Apakah Tuhan? Tidak. Ya. Dia lahir, dia mati. Matinya di rumah sakit. Lalu Anda yang menyembah Sai Baba sebagai Tuhan. Inilah jawabannya. Kalau Hindu harus yakini Catur Weda. Yajur Weda, Weda Shruti telah jelas menyebutkan apa yang saya bacakan tadi. Awatara sebenarnya berkaitan dengan manusia yang lahir dan mati. Demikian pula manusia sesuai dengan karmanya lahir secara awatara sebagai awatara dengan bentuk lain. Konsep awatara walaupun dalam Purana dibenarkan, tetapi di dalam Weda tidak dibenarkan. Sekarang tergantung kita, apakah menerima ajaran Weda atau Purana? Ya. Apakah kitab suci Hindu itu diyakini adalah Weda Shruti, yaitu Catur Weda, dan Yajur Weda yang saya bacakan tadi sudah jelas dan tegas menyebutkan bahwa Tuhan tidak berwujud, tidak berbadan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang di dunia ini yang mengaku dirinya adalah titisan, ya, mengkultuskan dirinya titisan, ya, titisan Krishna, atau mengaku Krishna, mengaku awatara, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Inilah yang wajib kita renungkan oleh umat Hindu maupun yang mendengarkan apa yang saya bacakan ini.
hanya mengingatkan kembali tentang Awatara. Karena polemik sampradaya yang sampai saat ini ya cukup memakan waktu yang panjang, namun saya akan coba refresh kembali pada malam hari ini, Mas Tungkare. Saya membacakan tentang Awatara. Jadi dalam Yajurweda 31:19, kemudian 40.8, 22.23, 22.3, dan banyak ratusan di sini disebutkan menjelaskan tentang Awatara. Menurut Shruti, yang dimasukkan Shruti adalah Caturweda. Yang saya bacakan tadi adalah Yajurweda. Secara tegas menyatakan bahwa Awatara bukan Tuhan. Ya, karena tidak Awatara Tuhan itu tidak berwujud. Jadi sangat tepatlah para tokoh Hindu yang terdahulu yang menyampaikan mendaftarkan agama Hindu Dharma Indonesia itu sampai pada konsep seperti ada yang di Padbosana itu adalah Acintya. Acintya itu. Ini secara tegas telah menjelaskan tentang Awatara. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini, saya membaca, ya bukan menghafal, tapi membaca. Tentunya tidak memberikan interpretasi yang lain, karena dalam terjemahan buku ini, ya mantra ini, yang menerjemahkan ada orang asli India. Siapa dia? Dr. Samuel. Ya, Dr. Samuel. Yang pernah bertemu dengan saya, bertatap muka dengan saya di dalam satu ruangan. Tentunya di Bali, Denpasar. Karena saya pernah mengikuti pendidikan ya tentang agama. Pada saat itu saya bertemu dengan Pak Jendral, Pak Titip, Pak Uyana, ya. Dan banyak, termasuk Jurma Penilon. Ya, Jurma Penilon. Itu tanggal 2 sampai tanggal 5 Mei tahun 2001. Tahun 2001 itu saya pernah mengikuti pendidikan. Ya. Sekarang saya akan sambung tentang yang sering didengung-dengungkan. Ada Maha Santi Puja, ada Santi Puja. Ya. Kalau Maha Santi Puja dilakukan itu produk dari Sampradaya WPA, ya, disebut Maha Santi, yadnya disebut Maha yadnya, semua dikasih Maha. Kemudian ada Santi Puja, itu untuk di kalangan PSN yang sudah juga saya siarkan di TS saya di EPI. Yang tepat adalah Santi Mantra. Ya, kita sudah sehari-hari juga mengucapkan tentang mantra ya Santi, jadi disingkat menjadi Om Santi 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 ya, 3 kali Om gitu. Nah, di mana terdapat Santi Mantra itu? Ada di Yajurweda 36.17. Nah, apakah yang diucapkan pada saat yang mengaku kelompok ya, pandit mengaku dirinya mengucapkan Maha Santi Mantra, Maha Santi Puja? Apa yang diucapkan? Apakah ini? Tidak. Kemudian di PSN ada namanya Santi Puja. Apakah ini diucapkan? Tidak.
bahkan menyebutkan nama Siwa. Bukan nama Siwa ya. Tapi terakhir yang pernah saya share lagi, ternyata berubah lagi menjadi nama Siwaya Panca Aksara. Ini adalah mereka kebingungan sebenarnya. Bingung mereka. Ya. Jadi saya kembali menjelaskan tentang Santi Mantra. Om Tiau Santir, Antariksam Santih, Pertiwi Santir, Apah Santir, Osadaya Santir, Wana Prastaya Santir, Wiswe Dewa Santir, Brahma Santih, Sarwam Santih, Santir Ewa Santih, Sama Santir. Itu ada di mana? Yajurweda 36.17. Yang artinya, oh Tuhan, damai atau santi di diuh loke, swarga loke atau diau, ya. Damai di antariksa loka, damai di bumi atau pertiwi, damai di air atau samudra atau apa, damai di usadaya, usada, obat-obatan, disebut usadaya, usade, ya, usade kita doakan supaya damai. Damai di seluruh Banaspati atau disebut dengan Wanas Pataya. Damai seluruh dewa kita doakan damai. Itu disebut Wiswe Dewa. Damai di seluruh jagat disebut Brahma. Damai di seluruh penjuru disebut Sarwam. Damai dan damai tersebut datang kepada saya dan selalu berkembang di mana-mana. Artinya Edi. Nah, terjemahan lengkapnya, oh Tuhan, semoga tercipta kedamaian di sorga loka dan kedamaian di antariksa loka, kedamaian di bumi, kedamaian di seluruh Banaspati atau hutan, dan kedamaian di antara dewa-dewa, dan damai di seluruh jagat raya. Damai di seluruh penjuru, dan kedamaian tersebut datang kepada kami dan menyebar kemana-mana. Demikian arti dari Santi Mantra. Lalu ada sekelompok yang menyebutkan Maha Santi Puja. Ada yang menyebutkan kelompok yang menyebutkan Santi Puja. Tidak ada terdengar seperti ini yang diucapkan. Ya. Demikian yang bisa saya bacakan, bukan saya sampaikan, bacakan dan sampaikan, tentunya agar umat dapat membedakan antara Tuhan dan Awatara. Konsep Tuhan di Hindu Dharma Indonesia tentunya menggunakan dasar yang tertinggi, yaitu Shruti. Ya. Shruti yang sudah saya sampaikan tadi, Tuhan tidak terlahirkan, ya, tidak berwujud, tidak berbadan. Nah, sehingga Awatara seperti Sai Baba yang mengaku dirinya Awatara, dia bukan Tuhan. Apalagi orang yang namanya Wiswambara atau Chaitanya, atau nama lengkapnya dia Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan dia. Secara jelas memang kalau kita meyakini Caturveda, ya tentunya umat Hindu yang Hindu Dharma Indonesia tidak akan tergoda dengan bujuk rayu
Sampradaya Sai Baba maupun Sampradaya Chaitanya Mahaprabhu, apalagi namanya Chaitanya itu sudah orangnya lahir kemudian menikah, ya, orangnya lahir dan menikah. Om Swastiastu, ya. Om Nampura niki Swastiastu. Gusti, ya. Jadi biasalah kalau tengah malam suasana sangat bagus, hati tenang. Jadi saya membaca ini bukan menggurui, ampura niki bukan nasikin segara. Uyut mau keluar Pak Neng. Nggak, karena niki kan kalau malam kan anjing, ya namanya binatang di luar, malam hari kan pada gonggong. Apa bahasannya nih? Apa bahasannya nih? Baru saya simak ini. Oh, niki masalah yang menyampaikan, membacakan tentang Awatara itu bukan Tuhan, dan Santi Mantra. Jadi kalau kita sebagai umat Hindu Dharma Indonesia, kitab sucinya apa? Kan menyebut Weda. Nah, harus di benak kita juga tahu Weda yang mana gitu, yang harus bisa membedakan. Tapi ya dari beberapa ini ya, mungkin orang-orang yang tidak bisa menemukan di dalam dirinya gitu loh. Mereka akan mencari keluar gitu loh Pak Jimmy. Ya, karena kalau kita pelajari sejarah peradaban Nusantara itu banyak sekali orang-orang yang memiliki jenana yang luar biasa tinggi gitu loh. Ya, bahkan ada jejak itu loh. Ya, itu dari cerita kan begitu. Ya. Beliau bisa membangun 1000 candi dalam semalam itu loh. Gitu loh. Dengan kekuatan ya beliau mengerahkan niskala, ya beliau bisa ini gitu. Nah, apa agama beliau waktu itu kan begitu caranya? Apakah beliau mempelajari Weda gitu loh? Gitu loh. Jadi menarik sekali gitu loh. Makanya menurut saya sebenarnya bagaimana kita menemukan di dalam diri kita sendiri gitu. Karena Tuhan itu kan kita ini percikan dari Tuhan. Di dalam setiap jiwa itu ya termasuk makhluk hidup lainnya itu loh, binatang segala macam, ada percikan kecil dari Sang Yang Widi kan gitu, Atman. Ya karena manusia dan semua alam beserta isinya diciptakan oleh Tuhan, artinya apa? Adalah percetakan. Tapi apakah dengan lalu menggunakan alasan manusia diciptakan oleh Tuhan bahwa boleh saya mengaku Tuhan, boleh saya mengkuduskan diri sebagai Tuhan dengan mengkuduskan diri sebagai avatar Krishna, kemudian saya dianggap Tuhan? Tentunya tidak bisa, karena itulah pola pikir mereka, kelompok itu yang jelas ingin membuat organisasi ya internasional itu sekelompok ya kelompok. Jadi yang jelas ingin mempengaruhi agama, khususnya kita skupnya bicara Indonesia, tidak berbicara universal. Yang saya sampaikan ini kan Hindu Dharma Indonesia, taat tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh mengagamakan orang yang sudah beragama, dan tidak boleh menarik-narik orang yang beragama ke aliran, apalagi orang sudah tingkatannya lebih tinggi agama Hindu Dharma Indonesia, kok maunya turun ke aliran, kan lucu and bau itu. Tapi kalau dicermati Pak Cening, ya agama
memang ya dalam hal ini lembaga keagamaan kita itu harus mampu memberikan sebuah pencerahan ya bersama pemerintah, karena pemerintah kan mengakui agama kita kan. Jadi ada Dirjen Bimas Hindu gitu dengan perangkat keras dan lunak gitu loh. Kalau perangkat kerasnya itu adalah jajaran staf gitu loh, pegawai gitu. Kalau perangkat lunaknya gitu misalnya adalah aturan hukum kan begitu. Jadi Pak Cening bicara hukum kan, jadi sudah ada aturan hukumnya gitu loh. Apa yang harus ini gitu loh, kan itu yang harus dijalankan gitu loh. Jadi disinilah saya melihat ada sebuah celah, mungkin orang lain itu melihat oh ini pemberdayaannya kurang, kita bisa masuk di situ gitu loh. Dengan mengaku agama Hindu gitu loh. Mungkin dengan tagline-nya dia back to Weda. Emang selama kemarin-kemarin kita tidak pakai Weda. Pernah meninggalkan Weda, kok ada istilah back. Iya, kan timbul sebuah pertanyaan gitu loh. Makanya disinilah ya harapan saya para intelektual itu ya memahami kearifan lokal yang ada di Bali, di Nusantara. Karena kan kalau boleh saya bilang mungkin Indonesia paling kaya ya dengan peradaban ya. Masing-masing daerah itu punya sebuah kearifan lokal yang luar biasa begitu loh. Iya, iya. Mungkin itu sih. Itu sudah disapa itu ada Made Rika. Ya makanya ini baru mau baca nih. Amna Sinampura nih yang menonton ki Swastiastu Andi Warsa Pak Jening JMJ sedang menonton Dewa Guriawan gitu. Nah sama ini ki Sinampura telah membaca nih. Gitu, Pak Jening ulang tahun nih. Yang motonan. Sire. Pak Jening. Tuh. Terus Andi Warsa lah. Oh diki ada yang Swastiastu. Pak Cening ulang tahun. Pak Cening ini. Ya, guys. Oke, dah lanjut. Saya dengerin aja Pak Cening, saya dengerin. Tadi kan sudah 2 poin, artinya sudah 2 mantra ya Jurveda, mantra Shruti yang sudah Tiang sampaikan kepada umat Hindu Dharma Indonesia ya. Jadi menyebut agama Hindu yang harus lengkap sekarang. Saya apa agamanya Pak Cening? Saya beragama Hindu Dharma gitu. Jadi Hindu Dharma ya sudah yang sampaikan dua mantra aja Pak Gusti. Jadi supaya tidak terlalu panjang. Kebetulan Pak Gusti bergabung ya matur semua nih ada nemenin gitu. Jadi inilah di tengah malam kita bisa bincang-bincang, tapi suasana memang terasa tenang ya, tenang. Itu jadi berbeda suasana kalau misalnya di siang hari kebisingan. Jadi inilah di tengah malam seperti ini kalau misalnya bisa sekali waktu terbangun, kebetulan belum ngantuk juga Tiang, jadi membaca-baca ya yang sempatkan untuk membaca ini, ya tujuannya kan ya untuk Tiang pengingat sebenarnya gitu, pengingat untuk diri sendiri ketika menonton nanti buka Facebook bisa Tiang dengarkan udah kembali. Udah ditemani kopi nggak ada, cuman yang ngurangi kalaunya kopi pahit ya, sekarang kopi pahit aja. Nggak tahu suasana hari ini memang terasa bagus gitu, enak dirasa, feel-nya dapat gitu. Nah, tadi saya sampaikan tentang Chaitanya itu adalah kawin 2 kali ya. Ini ya, buku ini jarang ada di
tipis memang, tapi setiap orang yang beli buku ini difoto, didokumentasi, seolah-olah saya pengikut Hare Krishna. Saya beli di Ruby ini adalah untuk bukti bahwa saya telah membeli buku ini dan mempelajari. Tanpa membeli ini, saya tidak tahu bahwa Chaitanya ternyata orang manusia biasa yang kawin 2 kali. Saya tidak bisa bercerita kalau tidak ada buku ini. Di sini terungkap. Wiswambara kawin 2 kali. Itu Apakah itu dia di depan Ruby itu juga ada jual air apa namanya itu? air Gangga? Air Gangga. Ya, air Gangga itu yang di depan Ruby sebelah sampingnya itu tujuannya apa? Jadi kalau bakta-bakta Hari Krishna, dia makan bakso, makan kriuk, makan daging, jadi minum air Gangga kemasan. Ini ada Pak Gede Mahardika nih, Mahardika. Jasu Pak Dewa. Mudah-mudahan bisa gabung. Bisa gabung kan? Bisa gabung bertiga, berempat. Ah, Bisa gabung kan bertiga, mereka di berempat. kamera siapa Dewa Giriawan ya. Gimana? Gede Mahardika. Kalau tampilkan di kamera berarti bisa Pak Gus ya. Tapi karena Bisa. tidak meminta bisa ya. Bisa Bisa ditambah aja. diundang. Oh, Diundang. gaptek soalnya. Oh, dia yang undang aja. Siapa? Dewa Giriawan yang undang. Yang coba mantap. Gede Mahardika kang kopi lu nih. Oh Pak Mardike hilang ini, tidak ada ini tidak bisa ditambahkan ini. Permintaan pemirsa. Coba aja. Pemirsa. Saya setuju, Pak Usi. Halo? Saya setuju. Nara ke nyimak, malu nyimak kan. Lanjut Ya, bang kopi lu. Ini saya akan mencoba untuk membacakan ini tentang apa nih yang Chaitanya, orang yang mengkultuskan diri sebagai Tuhan tertinggi, entitas tertinggi di Hari Krishna. Bahkan di dalam satu penelitian buku yang saya baca, itu Ide Sang Yang Widi lebih rendah kedudukannya daripada Chaitanya Mahaprabhu. Ya, itu ada. Jadi kedudukan Ide Sang Yang Widiwasa lebih rendah katanya. Ini kata pengantar yang dikata pengantarkan, dengan menjadikan kusuk berpikir tentang ku sepenuhnya, pasti engkau akan datang kepadaku, Bhagavad Gita. Akan tetapi, nah dalam di buku Chaitanya ini, akan tetapi sarjana-sarjana yang bermental jahat menyesatkan rakyat umum dengan mengarahkan mereka pada kebenaran yang impersonal tanpa wujud pribadi. Nah ini, bagaimana mungkin ya orang-orang pengikut Hari Krishna lalu menistakan, tidak percaya dengan adanya Sruti. Ya, ini jelas di dalam bukunya. Akan tetapi sarjana-sarjana yang bermental jahat menyesatkan rakyat umum dengan mengarahkan mereka pada kebenaran yang impersonal tanpa wujud pribadi. Nah, berarti kejahatan yang dilakukan oleh Srila Prabhupada dan penerjemah termasuk Chaitanya ini, kejahatan yang ada adalah jahat benar, ya, jahat terhadap Caturveda. Kenapa saya bilang jahat? Dia sudah berani menulis jahat, ya, di dalam bukunya. Kalau
di dalam buku itu mantra-mantra suci Caturweda jelas menyebutkan seperti tadi yang saya sampaikan, saya bacakan, itu bahwa Tuhan tidak berwujud. Lalu apakah Caitanya atau Prabhupada, ya, Acip Bhakti Swami Prabhupada, di bukunya ini telah mengatakan bahwa jahat dikatakan. Ya. Berarti mantra yang ada di Shruti itu, tertulis itu, terjemahannya, berarti apakah menuduh orang penulisnya itu adalah jahat? Lalu penerima wahyunya itu, dia katakan jahat juga. Lebih jahat Anda. Prabhupada Anda lebih jahat. Penterjemah buku ini lebih jahat. Ya. Karena sudah mengatakan di sini orang-orang, ya, atau para sarjana yang bermental jahat menyesatkan umat, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berwujud. Jelas di dalam Weda disebutkan memang Tuhan tidak berwujud. Ya. Ya. Ini di halaman di kata pengantarnya. Saya garis bawahi aja ini. Sri Chaitanya adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, Krishna sendiri, dan dia patut dipuja oleh semua orang pada zaman pertengkaran ini. Semua orang dapat ikut dalam perkumpulan Sankirtana Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tidak diperlukan syarat-syarat pendahuluan, cukup dengan mengikuti ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu. Siapapun dapat menjadi seorang manusia yang sempurna jika seorang cukup beruntung sehingga tertarik pada ciri-ciri Sri Chaitanya. Pasti ia akan sukses dalam misi kehidupannya. Bagaimana mungkin saya Pak Ceneng itu bisa percaya dengan aliran Hare Krishna, karena di aliran Hare Krishna itu yang dipuja adalah orang yang namanya Wiswambara, yang namanya Chaitanya, Sri Chaitanya atau nama lengkapnya Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Dia bukan Tuhan, dia adalah pembual dan pembohong yang mengutuskan dirinya sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Tolong catat lagi, saya membaca di buku ini bagaimana kitab suci kita itu Caturweda yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak berwujud itu impersonal, itu dikatakan para sarjana yang jahat, ya. Bermental jahat menyesatkan rakyat umum. Saya pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Anda lebih jahat dan Anda juga sangat jahat. Prabhupada adalah jahat, menerjemahkan seperti, ya, lebih jahat lagi, lebih menyesatkan lagi. Ajaran Anda mengajak umat yang beragama untuk ikut aliran Hare Krishna yang memuja manusia yang namanya si Chaitanya, ya, yang kawin 2 kali itu dipuja sebagai Tuhan. Oke, Swastiastu. Bagus sih. Dan tukang pun wengi nih. Nyimak. Gimana pendapatnya yang tadi mungkin ya diskusi yang bacakan ulang ya. Akan tetapi sarjana-sarjana yang bermental jahat menyesatkan rakyat umum dengan mengarahkan mereka pada kebenaran yang
impersonal tanpa wujud pribadi. Gimana Pak? Nah itu dah Pak Cening, artinya buku ini penting dikupas, dibaca. Mungkin setiap malam Pak Cening nanti bisa jadi ada yang menyimak sebagai tambahan pengetahuan gitu loh Pak Cening. Jadi tidak usah panjang-panjang, berapa apa namanya? Ya saya pun juga ya karena saya tidak biasa membaca buku ini gitu loh. Jadi tahu informasi ini gitu loh. Nah, berarti buku-buku seperti inilah yang dia perjualbelikan gitu loh. Ya, dia habis di buku. Buktinya saya tuh membeli, Pak. Nah, Jadi, itu dah artinya iskon ini orang-orang yang adalah iskon ini bisnis buku. Ada beberapa yang dibagi-bagi. Kalau saya kan membeli ini, Pak. Bukan gratis nih. Saya beli, Pak. ya Udah beli langsung saya dipoto lagi. Nggak tahu di luar negeri mungkin foto saya muncul pegang buku ini. Dijepret. itu dapat jenis artinya perlu didiskusikan, dibaca, dikupas tuntas istilahnya Pak Cening. Ya, kalau kupas tuntas itu yang sing bisa, Pak Usi. Nggak bisa Maksudnya paling kupas membaca. sampai tuntas gitu. Kupas sampai tuntas bukan dalam satu tayangan live begini tuntas. Nah, jadi berapa halaman, berapa inti gitu loh. Kan masing-masing punya bahasan di sana. Ya mudah-mudahan lah dengan dua materi tadi, Awatara, kemudian tentang Santi Mantra. Nah, Santi Mantra yang saya sampaikan itu berdasarkan kitab Seruti, Yajurveda, dan mudah-mudahan umat juga mengerti, tidak membeda-bedakan itu. Oh, ternyata saya mau mengucapkan Maha Santi. Aningsen dan Maha Santi. Ya, Maha Santi Puja, ya Maha Santi itu adalah produk samperdaya Sai Baba dan Hari Krishna tergabung di dalam Weda Posana. Nah, Santi Puja sebenarnya yang diucapkan adalah nama Siwa, bukan nama Siwaya. Saya sudah sampaikan juga di Facebook bahwa itu ternyata bukan mantra ini yang disampaikan. Apa nih ke Pak Usi? Oke, sukses semua Pak Cening. Yang sidap dumun untuk para masanting ya. Bukan pon mungi, mau boleh istirahat. Kamu semua Pak Ning. Nggih. Matur suwun. Nggih. Om Santi. Om Santi. Nggih, rahayu. Rahayu.